satu ini. Nah, tema kita hari ini adalah membaca jadi gaya hidup anak muda. Nah, kita sudah bisa highlight ya, membaca jadi gaya hidup anak muda. Nah, langsung kita panggilkan tokoh-tokoh terkait yang akan menyiasatkan sore hari ini. Langsung kita panggilkan Mas Dwi dari Penggiat Literasi. Musik. Oke, Caca boleh duduk lagi bersama saya di sini. Kita akan berbincang-bincang sama Mas Dwi ya pada hari ini ya. Gimana kabarnya Mas Dwi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Ada Samarinda gak hujan juga, jadi kan alhamdulillah baik. Betul. Kelihatan sih Mas masih muka-muka freshnya di sore hari ini ya Mas ya. Tadi dari mana Mas? Dari rumah langsung ke sini? Tadi dari rumah. Dari rumah kebetulan langsung Mas ya ke sini ya. Kesini. Khusus untuk Studio TVRI untuk tayangan kita pada sore hari ini. Nah, tema kita pada hari ini Mas yaitu adalah membaca jadi gaya hidup anak muda. Nah, kira-kira sekaligus nih memperkenalkan seperti apa sih Mas Dwi ini kepada pemirsa di rumah gitu. Sekaligus juga yang linear dengan tema kita, membaca. Nah, kira-kira kaitannya sama Mas Dwi ini apa sih gitu? Jadi akhir-akhir ini kan kita sering ngeliat berita tuh, kayak hampir banyak berita buruk gitu. Hampir setiap kita buka medsos ada berita buruk. Jadi berita buruk itu kayak gaya hidup baru malahan akhir-akhir ini. Nah, makanya kenapa gaya hidupnya nggak kita ubah ke yang lain gitu, misalnya kayak membaca. Jadi kan membaca itu gaya hidup kayak misalnya kita setiap hari butuh makan, butuh minum. Ya jadikan dia hal yang biasa. Membaca nggak perlu misalnya mau ujian atau biar pintar dan segala macam gitu. Betul. Oh ya, mungkin perkenalan tadi, ini nama saya Dwi dan saya aktif di komunitas, di beberapa komunitas literasi lah kalau di Samarinda. Misalnya ada beberapa kayak komunitas mantra dan rumah karya gitu. Ya mungkin kalau mantra dan rumah karya. Ya, mantra. Nah, mungkin boleh dijelaskan tuh Mas. Kira-kira komunitasnya keduanya apakah sama bergerak di bidang membaca ataukah ada bidang yang lain? Nah, kalau yang mantra itu kan singkatan dia, akronim dari Malam Apresiasi Seni dan Sastra gitu. Wow, oke. Kegiatannya jadi kita ngediskusiin karyanya teman-teman anak Samarinda, hampir sama nih, kayak program channel ini. Ternyata pas kita bikin komunitas itu, anak-anak Samarinda ada yang nulis, ada yang nge-rap, ada yang melukis, ada yang berpuisi misalnya, ada juga yang seniman jalanan gitu, yang ngegambar. Ternyata menarik juga Samarinda, talenta mudanya banyak juga. Cuman mungkin ini nggak tertangkap aja gitu sama teman-teman yang lain gitu. Pas mantra itu kan dari 2020 sampai 2022-an gitu, jadi kurang lebih 3 tahun ya, 20, 21, 22. Teman-teman mantra udah banyak yang vakum gitu. Karena komunitasnya organik waktu itu ya. Ini kita ngumpul berdasarkan kesukaan aja, bukan karena ada program dari pemerintah untuk pendanaan segala macam, nggak ada sama sekali. Akhirnya karena udah lulus, teman-teman kerja, komunitasnya lambat laun vakum. Nah, pas sudah vakum, kan saya masih ini ya, karena passion saya memang di pendidikan gitu, di literasi. Akhirnya saya bikin sama teman-teman lagi bikin rumah karya. Nah, rumah karya ini lebih kayak gerakan literasi, tapi dia dikemas dengan cara digital. Salah satu pendekatannya makanya konten gitu. Konten kreator juga berarti Mas Dwi ya? Ya, kurang lebih begitu loh mungkin bisa disebut. Berarti dari awal komunitas mantra dulu nih, awalnya dari 2020. Ya, 2020. Kemudian sampai 2022 lanjut lagi membangun komunitas rumah karya. Yang mana fokusnya tetap di bidang membaca ya Mas ya? Ya, bidang membaca. Nah, kira-kira pendekatan itu seperti apa sih Mas ke masyarakat selain dari konten kreator itu? Apakah disimaknya melalui digital saja ataukah juga ada penyajian khusus di offline, mungkin ada lapak membaca atau segala macam gitu? Justru ini larinya dari offline dibawa ke online justru malahan. Oke. Ini mungkin kakak yang di sini mungkin kuliah di Samarinda. Betul. Samarinda. Nah, biasanya kan teman-teman Unmul gitu ngadain lapak baca. Terus juga kita ngediskusiin bacaan. Tapi kan kalau kita ngediskusiin bacaan, teman-teman yang tahu kan sedikit aja tuh, kayak di lingkaran kita aja. Iya, benar. Tapi kalau dibikin konten, justru yang ngeliat lebih banyak. Anggaplah misalnya kontennya yang nonton 400 atau 500. Kalau di sosmed mungkin kelihatannya sedikit, tapi kalau orang real 400 itu kan banyak banget tuh. Ini aja penuh mungkin ruangan ini. Iya, benar. Betul.
Justru kontennya itu dari yang offline dibawa ke online. Kita ngediskusin bacaan, kita ngebedah buku, kita ngebahas karya-karya dan lainnya gitu. Oke. Nah, Mas Dwi, ini berarti memang ranjakannya daripada offline dibawa ke online. aja, Tujuannya supaya audiensnya lebih banyak dan lebih beragam ya, Mas ya. Iya, lebih Karena tersiarkan gitu lah. lebih tersiarkan kepada yang menonton di sosial media. Karena kan sekarang udah digitalisasi ya, Mas ya. Bener banget. Sudah 5.0 dan semuanya sudah digital, semuanya sudah pakai sosial media gitu. Bahkan sampai dari anak kecil sampai orang dewasa sekalipun sudah pakai sosial media sebagai landasan utama daripada keseharian ya, Mas ya. Kadang kita bangun tidur pasti langsung lihat sosial media. Bener nggak sih, Cak? Bener Caca pun banget. juga kan kalau misalnya Bangun tidur. kita bangun tidur pasti lihat sosial media dulu. Siapa tahu Buka nanti Twitter, apa berita buka hari Twitter, ini. berita hari ini apa sih? Siapa tahu nanti kita scroll nemu videonya Mas Dwi kan lewat kan. Jadi ternyata kita juga bisa langsung berdiskusi tentang bacaan dari konten-konten yang Mas Dwi suguhkan. Nah, gitu. Nah, kira-kira kalau Mas Dwi sendiri bikin konten apa aja sih Mas konten yang dibawakan gitu? Di Instagram berarti Mas ya fokusnya ya? Instagram sama YouTube baru aja sih, baru banget. Oh, oke. 2 mingguan dan baru 2 video karena rencananya 1 minggu 1 video sih di YouTube. Wow, berarti rencana konsisten ya Mas ya? Konsisten karena memang ini aktivitas sehari-hari saya kan ngajar ya. Ini ngajar paruh waktu. Jadi dari kuliah itu udah ngajar, terus pas lulus kuliah, kerjaan awal-awal saya ngajar. Jadi ini walaupun agak nggak linear, pas kuliah itu kuliah saya teknik. Oh, kuliah teknik. Jauh ya? Agak jauh ya, Agak jauh menyimpang ya. Jadi bukan menyimpang lagi, belok parah gitu. Dari Ini, teknik ke mengajar. Betul. karena waktu kuliah kan aktif di organisasi Muhammadiyah. Ini dan di organisasi Muhammadiyah kan memang konsepnya pendidikan. Akhirnya aktif di situ, ternyata ada ruang-ruang untuk belajar bisa ngajar gitu. Oh, dari kampus ngajar, pas saya lulus kan wajar lah. Habis lulus kita ngelempar banyak lamaran gitu. Iya. Dan saya diterima di 2 tempat, di kantor sama ngajar part time, paruh waktu. Akhirnya ngajar selama setahun. Oh, ternyata capek ya ngajar ya. Ngomong sama murid Iya. yang dengan gayanya hari ini gitu. Iya, betul. Yang guru dituntut asik dan segala macam, melelahkan sekali. Akhirnya berhenti dan cuman dorongan untuk ngajar kan tetap ada. Akhirnya dialihkan ke ya tadi media online. Itu makanya kalau kontennya lebih ke edukasi. Pasti garis linear, garis lurusnya edukasi, bicara tentang ya keilmuan. Pas ngajar tuh ngajar sejarah, saya ngajar anak SMP SMA ngajar sejarah, jadi ada bahasa sejarah juga. Belajar konten yang setidaknya nambah informasi lah. Betul. Di antara banyaknya tawaran-tawaran sosmed yang isinya seru-seruan dan segala macam gitu. Tapi Mas Dwi hadir di sosmed membawa informasi edukasi yang ternyata juga bisa menjadi kisah inspiratif ya yang sekarang hadir di sini gitu ya. Insya Allah sih. Insya Allah juga Masih, konsisten seterusnya gitu. Karena nanti biasanya kalau konten creating itu semakin konsisten semakin banyak audiensnya kan ya Mas ya. Dan kalau misalnya kita lihat nih dari Mas Dwi sendiri karena memang passionnya di ngajar sebetulnya ya, mengajar Iya, pendidikan itu. pendidikan, Garis lurusnya pendidikan. memberikan informasi kepada orang-orang gitu. Sampai halnya tadi kita sudah dengar setahun mengajar, kemudian langsung pengen impact yang besar, langsung ke sosial media. Jadi audiensnya pun juga luas ya kan Cak ya. Caca juga kalau misalnya promosi DJ gitu pasti di Instagram ya kan Cak ya. Iya, Karena kan pasti. sosial media is everywhere gitu ya guys ya. Jadi semua orang pasti punya gitu kesan-pesan sendiri ketika membaca sosial media. Nah, Mas, kira-kira kalau di sosial media ini, Mas tuh ada target nggak sih, Mas? Kira-kira targetnya tuh mau ke anak muda aja kah? Atau ke orang tua aja kah? Atau memang pengennya ke semuanya aja gitu masuk kontennya, Mas? Kadang kan ada juga tuh orang-orang content creating yang bikin mengklimakskan sebuah konten kreatornya itu berdasarkan kriteria daripada masyarakat gitu. Misal kalau misalnya anak muda berarti lebih pakai bahasa anak muda. Kalau misalnya orang tua berarti lebih pakai bahasa yang agak dewasa sedikit. Kalau anak-anak lebih have fun. Nah, kira-kira Mas tuh ini pendekatannya yang ke arah mana sebetulnya, Mas? Iya. Itu juga saya pikirin belakangan itu ya. Karena kan pas bikin konten kan karena memang ada sesuatu yang mau disampaikan, bikin video. Ternyata kalau di marketing itu kan ini kita nggak bisa menyasar semua pasar ya Iya, katanya ya. Jadi misalnya ini kakaknya DJ, nggak semua orang suka DJ. Betul. Atau pop, kalau pop hampir semua suka ya karena pop kan populer ya. Ini saya termasuk main musik juga, tapi kalau
kalau dengerin lagu DJ jarang. Cuman kalau lagu gitar, popang segala macam gitu kan ngedengerinnya yang begitu. Nah, akhirnya kontennya nih setelah saya pikir ulang, kayaknya kalau dengan materi yang dibawa ini, gaya pembawaan seperti ini, pasarnya pasti yang pasti nggak orang tua, nggak anak-anak, ya mahasiswa atau anak SMA tingkat akhir gitu. Karena kan serius, akhirnya tone pembawaannya yaitu ini saya membawakan diri sebagai orang yang teman ngobrol gitu mungkin atau teman diskusi. Itu kan makanya kalau yang di rumah karya kan baca, diskusi, berkarya gitu. Jadi kita nggak cuma baca buku, tapi kita diskusiin isi buku karena nggak semua buku itu bagus gitu. Yang perlu kita ketahui pertama gitu. Terus juga ada buku yang kategorinya ringan, berat, sedang. Kalau ringan mungkin kayak novel, sastra gitu ya. Kalau sedang itu mungkin kayak buku-buku self improvement, pengembangan diri. Yang berat buku-buku kuliah kita itu kan berat gitu. Berat banget sih itu. Iya. Aduh baru 5 menit sudah mau tidur gitu. Betul. Oh, ini kayaknya pendekatannya nggak bisa nyasar semuanya, ya sudah. Apa yang bisa dilakukan aja gitu. Kayaknya yang mahasiswa. Oke. Jadi lebih ke mahasiswa ya Mas ya. Memang punya tingkat kritis untuk baca-baca buku yang memang levelnya sedang sampai ke tinggi itu lumayan lah bisa masuk ya Mas ya. Tapi banyak juga nggak Mas kalau misalnya terkait dengan novel dibacakan gitu segala macam. Itu sering aja nggak sih Mas dikontenin gitu? Oh ya. Justru awalnya tuh novel. Oh, awal dari novel malah. Ini karena saya aktifnya di kegiatan literasi, lebih spesifiknya sastra gitu. Novel apa Mas pertama kali? Paling pertama itu saya bahas buku saya sendiri malahan. Oh, udah bikin buku Mas ya ternyata? Iya. Oh, kalau boleh dikasih tahu nih Mas, bukunya buku apa dan novel berarti Mas ya? Enggak, bukan. Ini kan jadi kan saya aktif di organisasi ya. Ini jadi saya kayak bikin kayak Chronicles atau kronologi organisasi di tahun pertama. Itu jadi kalau di searching ada tuh IMM Saintek catatan merah penulis Dwi Oktavianto ya. Oke, kita nanti akan bahas buku dari Mas Dwi. Ternyata ini juga jadi yang menarik juga ya. Ternyata Mas Dwi sudah melaunchingkan bukunya dan kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di All in One. Semua yang nggak tahu ada di sini. Oke, kembali Anda menyaksikan All in One. Semua yang nggak tahu ada di sini. Wow, kita sudah kembali lagi bersama Mas Dwi dan juga Caca juga bersama kami duduk lagi kembali di sini dan kita juga akan membahas nih yang tadi sempat tertunda ya, yaitu adalah buku daripada Mas Dwi. Tadi apa tadi Mas? Catatan merah itu saya kira tadi. IMM Saintek catatan merah. IMM Saintek catatan merah. Sebelum meranjak ke inti baca bahasannya, ini saya mau tanya dulu Mas, kenapa namanya IMM Saintek catatan merah gitu? Itu dari namanya sudah menarik menurut saya ya. Jadi kan waktu itu 2020 ya, masih kuliah dan semester 4. Ini cuman memang punya budaya nulis tuh dari SMK gitu. Ini nulisnya kayak nulis biasa gitu aja, setiap malam sebelum tidur semacam catatan harian, tapi bukan catatan harian juga. Misalnya ngelihat berita kok ada politisi yang kayak gini nggak jelas gitu, itu kritiknya lewat tulisan-tulisan di malam hari gitu. Budaya nulisnya ada. Akhirnya pas kuliah ikut di organisasi, kemudian kan ada kakak tingkat yang udah nerbitin duluan lah buku, nanya itu gimana caranya. Oh ternyata kirim naskah kan, penerbit kan dibagi lagi ya, ada indie, ada mayor segala macam. Kalau indie asalkan tulisan kita nggak berbau sara dan juga layak dibaca, itu kan bisa dinaikin gitu. Oke, jadi kirim. Ini naskahnya coba dicek dulu, saya bilang. Oh ternyata malah diterbitin itu jadi buku. IMM Saintek itu jadi nama organisasinya kan IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan IMM Saintek itu nama komisariatnya, kayak nama organisasi yang tingkat fakultas. Oh, oke. Catatan merah itu ya mungkin karena organisasi kita identik dengan warna merah marun gitu. Jadi yang di buku itu dia ngejelasin kronologi tahun pertama aja gitu, tahun pertama organisasi yang dari ndak ada terus kayak ngerintis sampai jadi. Sebenarnya bukan buku masuk jenis apapun ya, lebih kayak pendokumentasian kegiatan kita gitu. Dan waktu itu sendiri nulisnya. Dokumenter gitu ya. Lebih ya dokumenter yang dibukukan gitu, kayak ditulis gitu. Ada foto, ada keterangan dan segala macam. Gimana tuh Mas? Reaksi daripada teman-teman apalagi IMM khususnya Saintek ngelihat Mas Dwi tiba-tiba ngeluarin buku gitu. Darda tuh langsung tiba-tiba
Judulnya IMM Saintek catatan merah. Nah, gimana tanggapan mereka tuh, Mas? Kaget mereka Iya, pasti pertama. kaget ya. Kaget karena untuk ukuran mahasiswa ya, mahasiswa baru semester 4 gitu udah nerbitin sesuatu gitu kan. Cuman mungkin karena waktu itu saya nggak ngerti marketing sama sekali, nggak ngerti promosiin, jadi ya sudah bukunya stop diterbit, cetak beberapa, sempat adain launching bareng gitu, launching dengan teman-teman kampus juga, teman-teman IMM sama himpunan, dan udah selesai situ aja. Itu mungkin yang saya pelajari belakangan, ternyata nulis buku satu hal, nerbitin buku hal lain, dan memasarkan sampai laku itu juga hal yang lain gitu Kak. Wow, jadi dari Iya. semester 4 experience-nya sudah luar biasa loh Mas Dwi ini ya. Saya semester 4 kayaknya masih tidur-tiduran deh, belum ngurusin skripsi segala macam. Mas Dwi ternyata udah terbitin buku loh, melebihi skripsi itu sendiri ternyata. Dan juga tadi ternyata udah punya bakat nulis dari SMK ya Mas ya. Bukan bakat sih, kebiasaan aja. Kebiasaan menulis, Gaya hidup tadi, gaya hidup. Iya. Betul, gaya hidup sesuai dengan tema kita ya, gaya hidup hari ke hari. Ternyata, tapi nyangka nggak Mas waktu SMK gitu, ternyata catatan saya waktu selama kuliah segala macam bisa diterbitkan ke dalam sebuah buku gitu. Nyangka nggak sih Mas? Oh itu nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka gitu. Ya nggak nyangka. Oh ternyata bisa dijadiin buku gitu. Untuk orang yang biasa aja itu, oh ternyata penerbit itu ada kriterianya lagi, ada indie, ada mayor dan segala macam gitu. Dan waktu indie kan menurut saya semua yang suka nulis dan pengen tulisannya itu jadi satu bentuk yang utuh bisa nulis dan nerbitin di penerbit indie. Oh. Cuman kalau untuk komersil hal yang lain itu hal yang berbeda sih menurut saya Kak. Wah, kabarnya juga Caca mau nerbitin buku sih katanya. Caca suka Buku nulis juga kan ya? novel gagal cinta. Waduh, novel romantis tapi ternyata rupanya Mas. Gitu, rupanya. Gagal cinta katanya. Kita saksikan rilisnya nanti kapan? Tahun depan. Oh itu kabarin tuh kalau jadi itu. Oke, ini terkait dengan bedah buku aja sih Mas. Tadi kan sudah kita bahas konten creating ya. Banyak sekali sudah Mas Dwi bedah bukunya nih di sosial media maupun offline juga. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas tips and triknya gitu cara bedah buku yang benar? Kadang kan kita juga orang awam nggak tahu ya mau bedah buku tapi bingung gitu apa yang mau disampaikan ke masyarakat. Kita bingung mau poin apa gitu yang ada di buku itu. Kira-kira gimana sih Mas tips and triknya? Ini jadi buku itu kita anggap dia tuh kayak satu struktur yang utuh gitu. Jadi kan ada bagian pembuka, ada bagian isi, ada bagian penutup. Itu misalnya kalau buku yang ini ya buku-buku akademik ya, itu biasanya strukturnya rapi. Itu makanya kalau misalnya ditanya bedah buku apa dulu nih? Buku fiksi atau buku yang ilmiah gitu. Kalau bedah buku fiksi biasanya kita identitas bukunya dulu, tebal halamannya berapa, penerbitnya siapa, penulisnya siapa, itu penting juga. Misalnya penulisnya Andre Hirata ya, kita sampein ini Andre Hirata, bukunya sekian ratus halaman, terbitan tahun berapa, ISBN itu dicantumin. Harus detail itu Mas ya berarti ya? Enggak sih, identitas sih, setidaknya identitas bukunya kita tahu tuh. Oh, Terus oke. karakter, misalnya karakter apa yang ada di dalam buku itu juga perlu kita jabarin. Ini biar waktu orang baca, ini mereka ada gambaran nih. Siapa aja karakternya itu. Identitas, karakter, terus juga plotnya gimana. Apakah dia pembagian babak-babak atau linear lurus gitu. Atau maju mundur. Terus nanti kira-kira apa nih pesan yang mau disampaikan buku ini ketika kamu misalnya yang mau nonton review ini, biar yang kamu dapatin. Itu kan banyak kayak buku yang bestseller. Misalnya tahu penulis Des Hairan gitu Kak? Aku kurang tahu sih kalau buku. Atau Andre Hirata, Terelie gitu. Terelie, Andre Hirata. Oh iya, kalau Terelia tahu. Masih orang awam masih paham lah ya. Karena biasanya cerita-ceritanya cerita-cerita fiksi yang seru itu saya masih ngikutin juga Mas kayak gitu. Kalau Terelie itu kan dia ngangkat pasti ada pesan-pesan kekeluargaan tuh di situ tuh. Betul. Terelie. Nah itu kan berarti ada pesan kekeluargaan, cuman misalnya dikemas dengan politik, dikemas dengan ekonomi negara dan segala macam. Nah itu bisa disampaikan juga tuh, tapi spill di awal aja biar pembacanya yang jadi penasaran akhirnya mereka mau baca. Oh, oke. Jadi ada triknya juga Mas ya. Kita juga nggak bisa membeberkan penuh apa yang sudah kita baca karena biar teman-teman semua itu juga penasaran apa yang mau kita baca gitu kan ya. Nanti kalau misalnya kita udah spill semua,
mereka bingung mau baca. Oh sudah tahu endingnya mau ngapain ya? Oh endingnya yang ini bahagia, yang ini enggak. Karena kan biasanya ada tuh karakter-karakter yang jadi antagonis, protagonis. Kalau fiksi kan ya Mas ya. Kalau misalnya romantis, ada yang lagi jatuh cinta, ada yang ngehalangin, biasanya kayak gitu ya. Tapi endingnya nanti ya si A ketemu sama si B atau gimana segala macam. Itu biar nanti pemirsa aja yang membaca lanjutannya. Kita hanya memberikan poin-poin pentingnya aja nggak sih Mas ya? Bisa bilang begitu juga. Yang kita sentil-sentil sedikit gitu, biar kita tertarik gitu. Nah, Mas, cuman kalau misalnya kita bedah buku itu, ada nggak sih Mas kayak mungkin challenge-nya gitu atau rintangannya ketika membedah buku? Atau semua buku itu punya apa ya, kesulitan yang sama gitu? Atau beda-beda Mas? Nah, kalau menurut saya beda-beda mungkin ya. Kayak tadi kan, ini kalau saya suka ngebagiin bacaan jadi 3 gitu. Ada ringan, sedang, ada berat. Kalau dari dinas pendidikan kayaknya mereka punya klasifikasinya sendiri tuh. Ada bacaan awal dan segala macam sampai bacaan yang berat gitu. Ini cuman kalau saya sederhanain jadi ringan, sedang, berat gitu. Kalau ringan, jadi kan tujuan kita ngebaca itu 2 aja sebenarnya Kak. Yang pertama itu untuk hiburan, yang kedua itu untuk cari informasi. Nah, kalau ngebaca yang untuk hiburan, itu mungkin dia di kategori ringan sama sedang lah. Ya baca novel, fiksi, segala macam itu ringan. Terus self improvement itu juga kan sudah cari informasi itu. Berarti dia udah ke kategori kedua. Dan berat tadi buku-buku untuk nyelesain tugas akademik, skripsi, segala macam. Kalau tingkat kesulitan pasti ada. Yang fiksi, cara nge-reviewnya beda. Terus juga jurnal juga. Jurnal itu setahu saya kalau jurnal atau bahan-bahan akademis itu di reviewnya ini lewat jurnal. Itu kalau kita searching kan. Nah itu pendekatannya beda lagi. Pendekatannya beda lagi ya. Ini lebih ketat lah secara metodologis gitu. Karena ada metodenya yang digunakan. Ya termasuk review fiksi juga kan begitu. Cuman biasanya kita baca sampai selesai. Oh ternyata pesannya ini yang mau disampaikan. Terus ini coba disampaikan dari situ aja. Dari kan sebenarnya yang pengen disampaikan itu ada loh buku menarik yang ngebahas ini. Kayaknya kamu perlu baca deh. Misalnya kamu kuliah ambil jurusan hukum. Ada loh buku yang menarik ngebahas hukum tapi dari segi fiksi yang karakternya itu misalnya dia jago kelahi dan segala macam ideal. Ini buku Terelie ngebahas ini nih. Karena kadang-kadang kan kita suka agak takut gitu kalau baca buku berat ya. Betul. Ini kayak filsafat deh contohnya. Filsafat kan berat banget tuh. Ada buku yang ringan yang bisa jadi pengantar awal kita baca filsafat. Dunia Sophie. Itu kan ringan banget tuh bukunya. Kayak anak kecil, cewek. Terus dia dapat surat. Terus suratnya itu ternyata ngantarin dia ke penjelajahan dunia filsafat. Wah. Ada sisi anak-anak. Ada sisi ini juga. Filsafat. Ada sisi sosial juga, dia sebagai anak perempuan, terus dia berpetualang. Justru untuk masuk ke bacaan yang berat tadi, misalnya kita sepakati kategori ringan sedang berat, itu kita mulai dari yang ringan-ringan aja dulu, pengantar-pengantar gitu. Oke. Berarti memang setiap bacaan tuh punya karakternya masing-masing ya Mas. Yang kita perlu telaah. Kira-kira kalau misalnya bacaannya seperti ini, kita harus uliknya seperti ini. Tergantung juga dari yang dibaca. Kalau fiksi beda, kalau akademik juga beda, dan lain sebagainya. Nah, Mas, ini yang saya pernah dengar, ini juga sebenarnya saya pernah alamin juga Mas. Ketika kita membaca buku, pasti kita juga akan menambah konotasi baru atau kata-kata baru yang biasanya kita nggak pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari nggak sih Mas? Kayak Bener-bener. oh ternyata ada loh kata-kata ini dalam bahasa Indonesia gitu. Sekarang saya baru tahu juga dan ternyata jadi informasi baru. Bener nggak sih Mas? Betul. Apalagi kalau misalnya kita baca buku-buku bacaan yang memang levelnya sedang atau berat, itu pasti kan sudah pakai kata-kata yang memang tidak awam ya sehari-hari ya Mas ya. Itu berarti memang bener ya Mas ya kayak gitu ya? Bener banget itu benar. Justru kan tingkat ini yang ngebedain satu manusia dengan manusia lain itu karena dia mengenal bahasa gitu menurut saya ya. Jadi kayak ini Kak Caca ya namanya. Kak Caca mungkin nggak bakal main DJ kalau dia nggak tahu ada di dunia ini yang namanya DJ gitu. Betul. Itu kan sesederhana itu ya. Atau Kak Rapli misalnya jadi MC yang jago begini misalnya. Amin. Ini nggak bakal tahu. Oh ternyata ada loh profesi MC yang duduk ngobrol. Betul. Dan untuk menemukan kata-kata itu menurut saya ya dengan baca itu.
kayak saya kuliah teknik sipil tapi ngajar sejarah, itu kan aneh itu ya. Tapi kalau kita baca, ternyata presiden pertama kita Soekarno itu dia lulusan teknik sipil dan dia juga pekerjaan pertamanya dia ngajar sejarah. Oh, oke. Aduh, Soekarno itu ngajar sejarah dan dia diberhentikan gitu ya. Jadi kan Soekarno kan dia ngelamar kerjaan gitu, terus dia di sekolah Belanda ke waktu itu. Sekolah Belanda ini dia ngajar sejarah. Ini menurut Soekarno kayaknya aku lebih mudah ngajarin matematika daripada ilmu sosial. Ternyata justru dia pusing ngajarin matematika, makanya dia ngajar ilmu sosial. Langsung ke ilmu sosial ya Mas ya. Dan dia ngajar sejarah waktu itu. Wow. Gitu. Wah, ini juga luar biasa sekali ya Mas ya. Dan juga ini kalau menurut saya juga yang saya tangkap dari penjelasannya Mas Dwi, memang setiap buku-buku itu, apalagi setiap autor, setiap penulis punya karakteristik yang berbeda-beda. Kayak contoh tadi Terelie itu biasanya lebih ke ranah keluarga. Nah, nantinya kita juga akan direkomendasikan nih sama Mas Dwi satu buku, kira-kira buku apa saja sih yang kira-kira bisa direkomendasikan untuk kita baca gitu. Nanti kita ulik sejenak ya. Langsung saja kita tampilkan, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di All in One, semua yang nggak tahu ada di sini. Oke, kembali lagi di All in One. Semua yang nggak tahu ada di sini. Wah, nggak terasa udah masuk segmen terakhir aja nih, teman-teman semua pemirsa yang ada di TVRI Kalimantan Timur, kesayangan Anda semua. Nah, kembali lagi hadir bersama dengan Mas Dwi dan juga Caca ya, yang menemani kita duduk pada sore hari ini ya, karena saya biar teman berbincang juga ya Caca ya, daripada capek berdiri ya kan Caca ya. Sekalian belajar jadi chill host. Betul. Habis itu tandem langsung sama saya yang jadi DJ-nya nanti ya. Gantian kita. Oke, Mas, tadi saya sudah singgung ya, mungkin apakah ada gitu rekomendasi untuk anak-anak muda yang mau mencoba membaca nih, kira-kira masih bacaan ringan aja yang simple, terkait dengan mungkin anak muda yang mencari jati diri mungkin gitu ya, atau gimana gitu ya, anak-anak kuliah, ada nggak sih Mas kira-kira rekomendasi gitu? Kalau buku yang direkomendasiin, apalagi cari jati diri ya, itu ada buku judulnya Alchemist gitu. Alchemist, siapa tuh Mas autornya? Tuh penulisnya Paulo Coelho. Oh, ini jadi dia salah satu buku yang paling banyak dibaca sama orang seluruh dunia bahkan. Karena bukunya itu, ini banyak pesan yang disampaikan dari buku itu. Misalnya dia ngegambarin, yaitu ada seorang tokoh, dia cari jati diri, dia melalui perjalanan yang panjang. Pas dia sudah sampai di satu titik yang jauh sekali, bahkan dia kan mempertaruhkan nyawanya ya. Ternyata yang dia cari itu ada di dekat rumahnya gitu. Itu hampir sama kayak kita yang ini kita kesana kemari, ini cari karir, cari uang, cari jodoh segala macam. Ternyata sebenarnya kita nggak perlu kemana-mana, itu ada di dekat kita gitu kan. Itu mungkin pengantar itu bisa sih. Keren sih bukunya itu. Wih, penuh makna ya Mas ya berarti ya. Paulo Coelho. Dan itu juga jadi inspirasi sih buat kita ya, karena bener sih Mas, saya juga jadi baru kepikiran ya, kadang kan kita sering tuh cari kesana kemari, kita cari jati diri, mungkin anak muda ya Mas ya, ternyata ada depan mata gitu ya, kita nggak usah kemana-mana, kita nggak usah lari ke sana, loncat ke sana, ternyata kita tinggal perlu jalanin aja, ternyata semuanya sudah ada di depan mata kita. Nah, itu bisa jadi pengantar buat anak muda semua yang pengen merintis untuk membaca sedikit-sedikit ya Mas ya. Sedikit-sedikit. Apa tadi Mas judulnya Mas? Alchemist dari Paulo Coelho. Paulo. Oke, nanti kita bisa di notes tuh, teman-teman bisa langsung dicentang di HP-nya atau langsung di search di Shopee mungkin ada kali ya Mas ya? Ada, pasti di ada Shopee sih, pasti ada. ada. Di layanan-layanan aplikasi online berbeli semuanya ada, dan pastinya juga kita bisa nikmatin tuh, dan jangan beli yang bajakan ya guys ya. Kita juga harus bisa untuk menghargai para autor yang ada di Akaltim di Indonesia dengan kita membaca dan membeli buku-buku yang asli gitu. Jadi kita juga bisa memberdayakan autor-autornya Mas ya, supaya bisa lebih berkembang lagi. Bener nggak Ca? Karena kan kita kan juga kadang ini ya suka nontonin bajakan gitu, Iya, suka nulisin bajakan anak-anak muda-mudi ini. Gitu. Padahal itu juga jadi salah satu apresiasi kalau misalnya kita beli buku yang orisinal gitu ya. Selain kita mengapresiasi, kita juga bisa memberdayakan teman-teman penulis yang sudah menulis susah payah, bukunya sampai diterbitkan. Dan kita sudah membeli, artinya kita sudah mengapresiasi mereka. Sama juga kayak Caca, kayak saya, yang sudah diberdayakan juga. Langsung ori juga ya Caca ya, alhamdulillah ya.
Mungkin Mas ada yang mau disampaikan terkait dengan anak muda di Kaltim gitu. Menurut Mas, untuk anak muda di Kaltim tingkat membacanya gimana sih Mas tanggapannya gitu? Dari yang Mas baca dari selama ini gitu. Ini menarik sih ya. Ini, kalau tolak ukur kita membaca itu orangnya show up, bikin konten misalnya kayak yang saya lakukan, itu sangat kecil sekali. Karena membaca itu satu hal, terus ngebicarain bacaan itu hal yang lain. Jadi memang ini membaca itu kayak kegiatan individualis lah. Hampir sama kayak kalau bahasa anak muda sekarang tuh me time gitu. Jadi memang kalau dia baca ya dia lagi sendiri atau dia lagi di kamar gitu. Jadi saya nggak bisa jadiin tolak ukur apakah tinggi atau rendah. Tapi setahu saya, ini kan saya di Samarinda ya, dan saya terlibat di beberapa komunitas. Itu ada banyak komunitas baca, dan ternyata ketika kita ngadain juga banyak juga yang datang. Ya mungkin 10-20 itu lumayan lah. Mau lingkaran besar atau lingkaran kecil pasti ada itu untuk minat baca. Jadi kita kalau pesimis mungkin tunggu dulu nih, pesimisnya dalam perspektif apa nih? Karena buktinya masih ada aja kok teman-teman berkegiatan dan segala macam. Dan juga membaca itu menurut saya bukan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luhur gitu ya. Ya hampir sama kayak kita dalam keseharian butuh makan, butuh minum. Itu makanya bahkan saya bilang dasar ya Mas ya. Iya. Ini kayak gaya hidup kita nih. Gaya hidup. Kayak, betul. Jadiin aja baca sehari 30 menit atau 15 menit, 20 menit kalau capek gitu. Dan memang mungkin ngebaca buku itu gak ngerubah kita otomatis. Tapi dari baca buku kita tahu bahwa kita bisa berubah. Misalnya kan hidup kita sebagai orang miskin misalnya tinggal di pedalaman, terus juga hari-hari kita cuman untuk makan, bukan untuk eksplorasi diri. Karena kita ngebaca, ternyata ada loh peluang ini. Kan itu tuh yang pengen pengen saya tawarin ke orang-orang. Ternyata kita bisa loh keluar dari misalnya kemiskinan, kebodohan, atau kita merasa diri kita jelek padahal ya gara-gara nggak dandan aja misalnya gitu kan. Atau enggak ada yang jomblo gitu. Ada kiat-kiat dapat pacar misalnya ini dari baca buku. Misalnya jadi pribadi yang menyenangkan, pakai pakaian rapi, itu kan pendekatan psikologis. Dan kita tahu itu dari kita ngebaca gitu. Justru orang-orang yang ngejadiin baca jadi gaya hidup harusnya nggak perlu panik dapat kerja atau dapat jodoh sih, karena ada caranya semua gitu kan. Wah, betul. Itu ditawarin buku misalnya. Itu. Wow, jadi dari baca ini ketika kita bisa menjadikan membaca itu jadi gaya hidup, artinya kita juga bisa mengubah hidup kita ke ranah yang lebih jauh gitu. Bener nggak Mas ya? Ya. Karena kan tadi sudah disampaikan juga, kadang kalau misalnya kita baca buku, dapat ilmu baru, dapat insight baru, dan itu nantinya akan jadi bekal kita untuk selanjutnya gitu. Dapat pemikiran baru, karena kita kan biasanya stuck di pemikiran kita aja, tapi ketika kita baca buku, kita dapat POV yang lain, kita dapat kesempatan yang lain untuk kita bisa berdiskusi meskipun lewat tulisan dengan autor, dengan teman-teman meskipun ranahnya berbeda gitu. Nah, mungkin ini juga jadi pemahaman buat kita semua ya Mas ya. Kalau misalnya kita untuk baca buku ini ternyata baca buku itu lumayan sulit mungkin ya untuk anak muda sekarang ya. Nah, maka dari itu saya mungkin terakhir minta tips kali ya Mas ya untuk anak-anak muda-mudi yang sekarang ini ada niat Mas untuk baca buku tapi masih nanti dulu deh. Kayaknya susah deh baca buku gitu. Nah, kira-kira tips and triknya sekaligus ajakan nih Mas, kira-kira seperti apa sih gitu? Tips ini ya. Jadi kalau tips tuh mungkin ada 3. Yang pertama, tentukan tujuan membaca. Ini karena saya ngajar, makanya saya butuh banyak baca buku ya. Salah satunya, itu jadi baca setiap hari gitu. Tentukan tujuan membaca. Misalnya pengen bisa sesuatu kan, ini kita bisa ngebaca, caranya begini. Yang pertama, tentukan tujuan. Terus yang kedua, temukan komunitas yang mendukung. Misalnya kalau kita nggak konsisten tapi pengen konsisten, temukan komunitas. Setahu saya di Samarinda atau di daerah tempat lain tuh ada tuh komunitas-komunitas. Terus yang ketiga, mulai dari langkah yang sederhana gitu. Dari buku-buku yang ringan, dari waktu baca yang singkat-singkat aja. Kalau udah terbiasa, kalau kita mau baca yang lebih banyak jadi lebih mudah. Terus juga seperti yang saya bilang tadi, dengan membaca mungkin kita nggak berubah, tapi kita tahu bagaimana cara kita merubah diri kita gitu. Karena banyak pertemuan yang mengubah hidup.
Salah satunya adalah pertemuan pada buku-buku. Wow, wow, ini bener-bener langsung tersirat banget ya Mas ya. Ini memang bener-bener Iya, tersirat. kata-kata yang keluar dari seorang penulis dan juga pembaca buku gitu. Kelihatan jadi kata-kata itu sangat-sangat puitis ya. Oke, mungkin juga boleh dipromosikan Mas komunitas yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman ingin berkunjung ke komunitasnya, ada Instagram atau sosial media yang bisa kita kunjungi gitu. Jadi Mantra itu salah satunya, Malam Apresiasi Seni dan Sastra di Instagram ada Rumah Karya juga, ada Ruang Sastra Kaltim. Ini komunitas yang saya terlibat di dalamnya ya. Mantra, Rumah Karya, ada Ruang Sastra Kaltim. Terus juga ini kita lagi bikin klub baca sama teman-teman Tenggarong namanya Kosakata. Itu teman-teman Lanjong kalau tahu. Ini kita bikin. Terus misalnya yang lebih ke anak-anak muda yang bahas buku self improvement, ada Samarinda Book Party. Ada juga tuh Instagramnya. Ada juga teman saya yang bikin komunitas yang kecil, aliansi diskusi, tarekat menulis Samarinda, itu ada juga. Semuanya ada Instagramnya sih. Jadi yang saya sebutin tadi itu bisa di-searching semua satu-satu. Oke, teman-teman semua pemirsa di rumah sudah dicatat tadi. Kayaknya agak banyak gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang terlewat, boleh langsung aja mampir ke Instagramnya Mas Dwi. Di mana Mas Instagramnya kalau boleh tahu? Ini nama Dwi Oktavianto juga. Dwi Oktavianto. Nah, bisa langsung aja berkunjung ke sana untuk kita bisa menyaksikan lagi konten creatingnya Mas Dwi terkait dengan bedah-bedah buku yang juga ternyata bedah buku itu bukan hanyalah sekedar membaca, tapi ketika kita bisa berdiskusi kalayak ramai, kita menyampaikan aspirasi kita, dan juga ketika kita membaca buku artinya kita bisa juga tidak membatasi diri kita untuk bisa melangkah lebih jauh ke depan karena buku adalah jendela dunia. Oke, sekian All in One pada sore hari ini. Semoga kisah-kisah inspirasi tadi dapat membangun gerakan semangat anak muda di Kaltim ya tentunya ya, untuk bisa semangat membaca dan juga semangat untuk berkreativitas. Saya Rafli pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di All in One berikutnya. All in One yang nggak tahu ada di sini. Dadah.